Cavani diklaim bakal jadi pemain krusial bagi Manchester United. Winger Manchester United, Daniel James turut gembira dengan keberhasilan Edinson Cavani mencetak gol ke gawang Southampton. Ia menilai sang striker bakal menjadi pemain yang sangat krusial bagi MU di musim ini. Pekan kedua Manchester United menjamu Southampton di Old Trafford. Pada laga ini, Solskjaer mengistirahatkan Anthony Martial dan memasang Edinson Cavani sebagai starter. Striker asal Uruguay itu tampil ciamik di laga itu. Ia mencetak 1 gol sehingga Manchester United menang 9-0 melawan sang tamu. James menilai gol itu akan berdampak besar bagi Cavani. Ya, sangat bagus bagi Eddie untuk mencetak gol hari ini, ujar James kepada MU TV. James menyebut Cavani memang tengah berada dalam situasi yang sulit setelah tidak mencetak gol dalam beberapa pekan terakhir. Ia menilai gol yang dicetak ke gawang Southampton ini akan membuka kembali keran gol sang striker. Eddie sangat tidak beruntung dalam beberapa pekan terakhir. Namun malam ini ia berhasil mencetak gol dan saya yakin akan ada lebih banyak gol yang bakal ia ciptakan untuk tim ini. James juga menyebut bahwa ia sangat senang bisa bermain bersama Cavani. Ia menilai sang striker memiliki kemampuan di atas rata-rata sehingga ia menjadi rekan yang bagus. Eddie selalu mampu menempatkan diri di posisi yang bagus dan sangat menyenangkan bisa bermain untuknya, ujarnya. Cavani sendiri bernasib kurang beruntung di laga itu. Sang striker harus digantikan di paruh babak karena mengalami cedera. Trofi juara, cara terbaik Manchester United bungkam para pengkritik. Kapten Manchester United, Harry Maguire memiliki sebuah asa yang ingin ia capai di akhir musim nanti. Ia ingin membawa timnya memenangkan trofi juara agar mereka bisa membungkam para pengkritik. Beberapa tahun terakhir, Manchester United bisa dikatakan makan kritikan hampir setiap hari. Performa inkonsisten mereka membuat banyak pihak mengkritik mereka dari hari ke hari. 3 bulan terakhir, performa Manchester United menunjukkan peningkatan yang pesat. Namun masih ada saja pihak-pihak yang mengkritik permainan mereka. Maguire mengaku tidak bermasalah dengan kritikan-kritikan yang masuk bagi timnya. Saya tidak masalah dengan itu, kritikan-kritikan, malah saya menikmatinya. Buka Maguire kepada UTD Podcast. Menurut Maguire, wajar jika banyak yang mengkritik MU bahkan ketika mereka bermain baik. Ia menilai itu resiko bermain di klub besar seperti Setan Merah. Kami adalah tim yang paling banyak dibicarakan di dunia. Ada banyak orang yang tidak ingin kami meraih kesuksesan. Banyak yang berharap kami gagal dan itu adalah realitas yang kami hadapi. Saya sendiri sudah mulai terbiasa akan itu. Menurut Maguire, ada satu metode efektif untuk membungkam para pengkritik tersebut. Ia menyebut bahwa timnya harus bekerja keras untuk memenangkan trofi di musim ini agar semua yang mengkritik mereka terdiam. Saya pribadi menjadikan kritikan-kritikan itu sebagai motivasi, karena ketika saya mengangkat trofi pertama saya di klub ini, saya akan tersenyum lebar melihat orang-orang yang geram melihat kami mengangkat trofi itu. Aaron Wan-Bissaka targetkan menang trofi EPL bersama Manchester United. Sebuah asa diungkapkan Aaron Wan-Bissaka. Bek 23 tahun itu berhasrat memenangkan trofi Premier League bersama Manchester United. Manchester United merupakan tim tersukses di Premier League. Setan Merah sudah mengoleksi total 20 trofi EPL, terbanyak dibandingkan tim-tim Inggris lainnya. Namun 7 tahun terakhir, Setan Merah mengalami paceklik trofi EPL. Namun Wan-Bissaka optimistis bahwa penantian timnya itu akan segera terbayar lunas. Ya, memenangkan Premier League adalah target yang ingin kami capai, termasuk beberapa trofi lainnya, buka Wan-Bissaka di laman resmi MU. Menurut Wan-Bissaka, tim sebesar MU sudah terlalu lama mengalami paceklik trofi juara. Jadi ia berharap timnya bisa memenangkan trofi juara sesegera mungkin agar mereka kembali ke habitat asli mereka sebagai penantang gelar juara. Memenangkan trofi-trofi juara itu akan berarti besar bagi tim ini, karena kami memiliki sejarah yang selalu memenangkan trofi. Jadi kami ingin kembali ke situasi itu. Menurut Wan-Bissaka, kondisi internal Setan Merah saat ini sudah semakin solid. Jadi ia menilai tidak lama lagi United bisa menjadi juara kembali. Mood dari tim ini sangat bagus. Memang kami beberapa kali menelan kekalahan, namun itu tidak menyurutkan niatan kami untuk memenangkan Premier League. Semangat tim ini sangat tinggi, dan selama kami terus bersama, kami bisa kembali ke performa terbaik kami.
ujar Wan Bissaka di laman resmi MU. Beli bek kanan baru jadi agenda transfer Manchester United di musim panas. Manchester United dilaporkan mulai menyusun rencana transfer mereka di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan ingin mendatangkan bek kanan baru ke Old Trafford. Setelah cukup pasif di bursa transfer musim dingin kali ini, Manchester United digosipkan akan bergerak aktif di musim panas nanti. Ole Gunnar Solskjaer ingin mendatangkan beberapa pemain yang bisa memperkuat timnya. Menurut beberapa gosip yang beredar, ada setidaknya 3 pos yang ingin diperkuat Solskjaer. 3 posisi itu adalah striker, gelandang dan juga bek tengah. ESPN FC mengklaim bahwa ada satu agenda transfer lagi yang ingin dikerjakan United di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan ingin membeli bek kanan baru. Menurut laporan tersebut, alasan Manchester United membeli bek kanan baru untuk menghadirkan pesaing bagi Aaron Wan Bissaka. United menilai bahwa progres Wan Bissaka cukup lambat. Ini dikarenakan ia terlalu nyaman di skuad MU karena tidak ada pemain yang berpotensi menggeser posisinya. Berkaca dari kasus Luke Shaw yang performanya meningkat drastis setelah kedatangan Alex Telles, tim pelatih MU menilai perkembangan Wan Bissaka bisa meningkat pesat jika ia mendapatkan pesaing yang serius. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah mengumpulkan beberapa nama yang potensial untuk diajak bergabung ke Old Trafford. Salah satunya adalah Max Aarons. Aarons merupakan salah satu bek muda yang sudah lama diintai MU, karena ia bermain dengan sangat baik di lini pertahanan Norwich City. Menurut laporan itu, United akan mencoba mendatangkan Max Aarons di musim panas nanti. Selain Max Aarons, beberapa kabar juga menyebut ada kandidat lain untuk posisi bek kanan baru MU. Salah satunya adalah bek kanan milik Atletico Madrid, Kieran Trippier. Kieran Trippier diincar Manchester United, Atletico Madrid pasang label tidak dijual. Asa Manchester United untuk mendatangkan Kieran Trippier di musim panas nanti bakal sirna. Karena pihak Atletico Madrid tidak berkenan menjual bek 30 tahun tersebut. Manchester United diketahui akan membeli bek kanan baru di musim panas nanti. Setan Merah butuh sosok pesaing bagi Aaron Wan Bissaka di sisi kanan pertahanan mereka. Sudah ada beberapa nama yang dilaporkan jadi incaran MU, salah satunya Kieran Trippier yang saat ini membela Atletico Madrid. Mundo Deportivo mengklaim bahwa United harus melupakan upaya untuk mendatangkan Trippier, karena Atletico Madrid tidak bersedia menjualnya. Menurut laporan tersebut, Diego Simeone selaku manajer Atletico Madrid ogah untuk berpisah dengan Trippier. Ia menilai Trippier adalah bek kanan terbaiknya saat ini. Sang bek memberikan dampak yang nyata bagi lini pertahanan Los Rojiblancos. Untuk itu ia tidak mau berpisah dengan mantan pemain Tottenham itu pada musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, manajemen Atletico sudah menghubungi manajemen Manchester United. Mereka sudah menjelaskan bahwa Trippier tidak akan mereka jual. Mereka tidak tertarik dengan berapapun bayaran yang ditawarkan MU untuk sang bek. Untuk itu mereka meminta pihak Setan Merah mencari bek kanan lain di musim panas nanti. Trippier sendiri sudah cukup lama absen di skuad Atletico Madrid. Ia dijatuhi hukuman dilarang bermain selama 10 pekan dan denda 70.000 pounds akibat terlibat perjudian. Borussia Dortmund turunkan harga Jadon Sancho. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Borussia Dortmund memutuskan untuk menurunkan harga jual Jadon Sancho di musim panas nanti. Sancho saat ini berstatus sebagai pemain kunci Borussia Dortmund. Sang winger memberikan kontribusi yang sangat besar di lini serang Die Borussen dalam 2 tahun terakhir. Manchester United diketahui sangat kesengsem dengan pemain 20 tahun tersebut. Mereka sempat mencoba mendatangkan Sancho di musim panas tahun lalu namun gagal. Bill mengklaim bahwa United mendapatkan angin segar dalam perburuan Sancho, karena sang winger kabarnya akan dijual dengan harga yang lebih murah di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, pihak Borussia Dortmund bakal menurunkan harga jual Sancho di musim panas nanti. Di musim lalu, United gagal mendapatkan Sancho karena harganya yang kemahalan. Sang pemuda dibanderol seharga 120 juta euro pada saat itu. Namun di musim panas nanti, Sancho kabarnya akan dijual sekitar 100 juta euro oleh Dortmund. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa Dortmund menurunkan harga jual Sancho. Hal ini dikarenakan Dortmund tengah mengalami krisis keuangan di tahun 2020.
Dortmund dikabarkan merugi sekitar 100 juta euro. Dortmund terpaksa menjual beberapa pemain bintangnya. Namun karena situasi pandemi corona yang berdampak pada keuangan klub, maka mereka harus menurunkan mahar Sancho agar ada yang bisa membelinya. Musim ini Sancho masih tampil top tier di skuad Dortmund. Sang winger tercatat mengemas 8 gol dan 13 assist dari 25 penampilan bagi Die Borussen. Legenda Manchester United akui, Bruno Fernandes mirip Paul Scholes. Legenda Manchester United, Brian Robson angkat bicara terkait komparasi Bruno Fernandes dan Paul Scholes. Ia mengakui bahwa playmaker anyar Manchester United itu memang mirip dengan Scholes. 1 tahun lalu, Manchester United mendatangkan Bruno Fernandes dari Sporting Lisbon. Sejak saat itu, sang playmaker bertumbuh menjadi idola baru di kalangan fans MU. Ia digilai karena sangat produktif mencetak gol dan membuat assist. Banyak yang menilai bahwa Fernandes mirip dengan gelandang legendaris MU, Paul Scholes. Robson mengamini komparasi tersebut. Sejak pertama kali ia datang, ia menunjukkan kualitas yang luar biasa, buka Robson kepada MU TV. Robson menilai bahwa ada banyak kemiripan antara Fernandes dan Scholes, terutama dalam hal produktivitas dan etos kerjanya. Saya menonton 6 atau 7 pertandingan perdananya di United. Anda bisa melihat sejak awal bahwa ia punya etos kerja dan kualitas yang luar biasa saat membawa bola. Saya tidak bisa memberikan pujian yang lebih besar ketika saya mengatakan bahwa ia adalah pemain yang paling mirip dengan Scholes. Menurut Robson, ada alasan mengapa ia menyebut bahwa Fernandes sangat mirip dengan Paul Scholes. Ia menyebut kedua pemain ini memiliki karakteristik permainan yang sama sehingga ia langsung teringat pada Scholes saat melihat Fernandes bermain. Visi bermainnya, sentuhannya, dan hasratnya yang selalu ingin membawa bola dan juga ia punya umpan dan penyelesaian akhir yang berkualitas. Itulah mengapa saya langsung teringat pada Scholesi saat menontonnya dan opini saya tidak berubah dalam 1 tahun terakhir. Ujarnya musim ini Fernandes berkontribusi besar bagi Manchester United. Ia tercatat 17 gol dan 12 assist dari total 32 penampilan untuk Setan Merah.